Kalau kita senang berkumpul dengan orang yang menuntut ilmu, kelak Allah akan kumpulkan kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kita senang berkumpul, berteman, bersahabat dengan orang yang bersedekah, kelak kita juga termasuk orang-orang ahli sedekah. Sebaliknya, kalau kita kumpul ya di dunia, bersahabat, berteman dengan orang yang jarang sholat, ya, maka kita juga akan sholat kita akan kurang. Maka kita akan kumpul bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Maka tidak ada lebihnya, ya, tidak ada hal yang lebih istimewa daripada kita mencintai orang alim. Sebab apa? Dengan kita mencintai orang alim, pada sejatinya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ingat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan kan, berkumpul sama para sahabat. Saya rindu terhadap apa? Terhadap saudara-saudara saya. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Lah, bukan. Ya, walakin antum ashabi. Kalian itu bukan saudara saya. Kalian itu adalah sahabat-sahabat saya. Ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Beritahu kami, kata para sahabat saat itu, agar kami bisa mencintai mereka. Ya, sahabat tuh. Lalu Rasulullah bilang, ya, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi ya Allah, apa kata Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, tetapi mereka mau beriman terhadap diri. Ya Allah, kita ini mudah-mudahan Allah adalah orang-orang yang dirindukan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Andai dapat ku tatap
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakratul maut, ya Allah, luar biasa. Mau dicabut nyawa Rasulullah oleh malaikat Jibril, ya. Jadi Rasulullah bertanya, beritahu aku dulu, apa hakku, apa hakku untuk apa? Jawab Jibril, surga terbuka untukmu, bidadari siap menyambut rohmu. Rasulullah tidak tersenyum saat itu, tak mampu Rasulullah bersenyum. Beritahu aku di mana tempat umat-umatku. Diceritakan, ya, diceritakan pintu neraka ini. Diceritakan Rasulullah pintu, ya, ada drama di antaranya itu ada orang yang di antara umat Rasulullah itu masuk, yaitu dalam neraka syaqah. Mereka yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Bayangkan, Rasulullah dalam keadaan menghadapi sakratul maut, ya, sempat-sempatnya mikirkan kita. Sedih Rasulullah, sedih Rasulullah, sehingga malaikat Jibril lalu bilang, surga itu, baru Rasulullah senang, ya, surga itu tidak akan ada yang masuk sebelum umatmu ya Rasulullah. Baru Rasulullah lega. Bayangkan, itu cinta Rasulullah terhadap kita, sayangnya Rasulullah terhadap kita. Makanya alangkah, ya Allah, alangkah benar-benar kita itu pelit kalau ketika Rasulullah disebutkan namanya kita tidak bersalawat kepada beliau. Ini luar biasa, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi ketika bersalawat bahagia, hati kita senang, hati kita ada benar-benar rasa rindu gitu. Coba bayangkan ketika kita duduk begini, atau kita sendiri lagi susah, lagi baca Al-Quran, ya, atau sedang ngamalkan yang lainnya, kalian sholat, bersolawat, tuntutan tuh datang Rasulullah datang dalam hidup. Bayangkan ketika kalian sendiri datang, Rasulullah bilang, aku mencintaimu. Gimana? Apa kata? Coba kamu merenung, terus belum sholat, tiba-tiba Rasulullah hadir, saya mencintaimu. Apa yang kamu katakan? Ayo, ketika sedang baca Al-Quran, tiba-tiba Rasulullah menghampirimu, saya mencintaimu. Apa yang kamu katakan? Ya Allah, mampu apa kamu ucapkan? Kalau kamu ketemu Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah hadir di sampingmu. Ketika kita berbuat dosa, tiba-tiba Rasulullah, aku cinta padamu. Ketika kita merenung, orang lain berdoa, orang lain bersolawat, tiba-tiba Rasulullah, saya mencintaimu. Apa kamu ucapkan gitu? Ya Allah Rabbi, itu ya, bahwa cinta Rasulullah SAW kepada kita, kelak beliau akan memberikan syafaat. Beliau paling sibuk, beliau yang paling sibuk di akhirat, ya, mencari umat beliau. Beliau tidak akan masuk surga kalau ada masih umat beliau di dalam neraka. Ya, ibu sibuk Rasulullah. Oh, ada masih di sana, lagi digeret gitu. Ya, lalu Rasulullah hadir. Jika ada masih di neraka, Rasulullah gak jadi masuk surga. Dia tidak ridho kalau sebelum umatnya masuk surga. Ya, makanya banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersolawat. Kita bersolawat kepada Rasulullah bukan untuk kita, bukan untuk beliau. Beliau tanpa disanjung beliau akan tetap mulia.
tapi untuk diri kita, untuk keselamatan kita, ya. Di dunia kalau kita banyak bersolawat, kalian baca solawat 1000 sehari saja, maka Allah akan beri kalian keajaiban selama 40 hari itu aja. Apalagi tiap hari 1000, ya. Ya mudah-mudahan kita semua adalah umat yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat. Sebab ia akan menjadi sahabat penolong kita di akhirat. Kedua, yang kedua adalah banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebab manusia yang pertama yang akan memberikan syafaat untuk masuk surga adalah baginda Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua adalah dijadikan ahli Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan isinya, dan mudah-mudahan kita dijadikan hafizah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu barakah, selamat dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab, ngiring guru besar kita almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Mohon bimbingan syafaat baginda Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Ya Allah, kasih sayangilah kami dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa khilaf kami sebab Al-Quran-Mu ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Muliakan kehidupan orang tua kami ya Allah dengan sebab Al-Quran ya Allah. Berikanlah keberkahan-keberkahan untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berikanlah kami syafaat Al-Quran-Mu ya Allah di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami, jumpakanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami dalam surga-Mu ya Allah, berkah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saya lupa terakhir tadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu rutin sebelum tidur beliau itu membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah, Alif Lam Ra, Tanzil gitu ya. Nah ini makanya kita bersyukur ya. Itulah kenapa saya ajak kamu membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang karena keterbatasan ilmu kami pribadi. Mudah-mudahan Allah maafkan, Allah jadikan kita yaitu sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum syukran jazila wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan.
ini